wabarakatuh. Oke, shalom Bapak dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ya, kami dari kelompok 6, kelompok dari atribut Allah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum kita memulai ruang diskusi di dalam kelas kita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau baik memberkati hidup kami Tuhan. Yang ada memberkati setiap kami, memberikan kami kesehatan. Kami boleh ada hingga pada saat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang melimpahi dalam kehidupan kami, kasih yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Apa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami ada untuk menunjukkan aktivitas kami, mata kuliah kami, mata kuliah dogmatika Tuhan pada saat hari ini. Berkati kami, pimpin hidup kami Tuhan, yang ada pada saat hari ini. Sebentar kami akan mempresentasikannya, berkati kami, berkati setiap apa yang akan kami presentasikan, biarlah menjadi berkat bagi kami untuk pelayanan kami selanjutnya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan memulai presentasi kami pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Boleh di-zoom kan? Di-zoom dulu. Kayaknya harus diin dulu ya, di background matiin. Ya. Matiin aja deh. Oke. Kami dari kelompok atribut Allah ingin mempresentasikan tentang diskusi kami. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama. Ya, yang pertama saya akan membahas tentang apa itu atribut-atribut Allah, atau bisa dikatakan sebagai pengertian daripada atribut Allah. Nah, kita boleh lihat ke dalam slide-nya. Di sini dikatakan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atribut itu adalah suatu kelengkapan menjadi ciri khas dari satu benda atau orang. Kemudian atribut yang dalam kata Allah berarti suatu yang melekat atau dimiliki dalam diri Allah. Jadi kalau yang dimaksud dengan atribut Allah adalah yang terdapat di dalam diri Allah itu, yang menjadi cerminan atau dalam ciri khasnya Allah itu sendiri, sebagai gambaran dari kualitas Allah yang menggambarkan jati dirinya atau sifat dari karakter Allah. Nah, itu adalah kalau menurut dari penjelasan pengertian dari atribut Allah ini. Jadi atribut Allah ini bisa dikatakan yang menggambarkan jati dirinya, yang menggambarkan karakternya Allah itu sendiri. Atribut Allah ini menjadi kualitas dari kesempurnaan Allah Bapa, di mana kualitas ini bersifat permanen, tidak bisa hilang dan tidak bisa diperoleh. Nah, atribut ini tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Allah itu sendiri. Nah, yang ini merupakan natur Allah dan bukan esensi atau keberadaannya. Kenapa bisa dikatakan sebagai permanen? Karena atribut yang dipunyai Allah ini tidak ada dimiliki oleh Allah lain, oleh bisa dikatakan sebagai agama Allah lain lah. Itu enggak ada yang punya dari kecuali Allah ini sendiri. Jadi suatu ciri khas yang baik, yang sangat mencolok dari Allah ini. Jadi atribut Allah ini sangat sempurna yang terpancar dari Allah. Jadi makanya dikatakan tadi atribut itu kualitasnya dari kesempurnaan Allah Bapa, di mana kualitas ini bersifat permanen dan tidak bisa hilang atau tidak bisa diperoleh oleh siapapun. Nah, kemudian menurut dari Emir Pierman mengatakan bahwa atribut-atribut ini menggambarkan beberapa sisi daripada karakter Allah, ya. Atribut ini juga bisa dikatakan sebagai karakter, sama seperti kita juga atribut. Kalau dalam logika kita manusia,
pasti atribut itu seperti kayak contoh ya, di dalam seragam waktu kita sekolah. Atribut adalah kelengkapan di dalam seragam kita. Nah, kalau di dalam artian dogmatika ini, di dalam mata kuliah ini, materi ini, yang menjadi pengertian dari atribut itu adalah yang melengkapi dirinya, ya, melengkapi jati dirinya tersebut, menggambarkan dirinya gitu. Jadi itu yang disebut dengan sederhananya, itu yang disebut dengan atribut. Jadi kalau atribut Allah ini adalah yang menggambarkan jati dirinya, yang menggambarkan karakternya itu sendiri, kepribadiannya. Jadi bagaimana kita mengenal Allah, pasti kita mengenal daripada atributnya Allah itu. Jadi mungkin secara sederhananya dari pemikiran kita manusia, logikanya kita, jadi harus ke situ pemikirannya. Jadi atribut bukan katanya adalah yang nyantol di badannya, bukan. Jadi atribut itu adalah sifatnya Allah, karakternya Allah yang dipancarkan oleh Allah itu sendiri. Jadi itu merupakan gambaran daripada atribut. Dan juga itu adalah pengertian sederhananya supaya kita bisa menangkap apa yang dimaksud dengan atribut Allah. Oke, boleh di next. Oke, di dalam atribut Allah ini, nah, kami membaginya menjadi dua jenis. Atribut ini bisa dikatakan sebagai atribut unik atau incommunicable, dan atribut tidak unik atau communicable. Nah, di dalam atribut unik ini, atribut incommunicable ini ada nanti beberapa bagian-bagiannya yang akan dijelaskan oleh teman saya Septian, dan juga atribut tidak unik ini ada juga beberapa bagian-bagian nanti yang akan saya jelaskan mengenai daripada sifat atau karakternya Allah itu. Jadi akan dijelaskan oleh teman saya Septian selanjutnya tentang atribut unik atau incommunicable. Silakan next. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke atribut Allah yang unik atau disebut juga sebagai incommunicable. Nah, atribut atau sifat Allah yang unik adalah atribut yang hanya dimiliki oleh Allah. Dalam artian yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaannya atau manusia. Jadi atribut ini hanya dimiliki oleh Allah, nggak dimiliki oleh ciptaannya, yaitu manusia. Atribut unik ini disebut juga dapat disebut sebagai divine attributes atau unrelated attributes. Nah, apa aja sih atribut unik itu? Atribut unik yang dimiliki Allah, ya kita masuk. Yang pertama ada namanya independence atau Allah yang tidak terikat. Nah, menurut Grudem, Allah yang tidak terikat adalah Allah yang tidak membutuhkan kita atau tidak bergantung pada segala ciptaannya. Sebagai ciptaannya dapat membawa sukacita bagi dia. Kemudian Nathaniel Van Cleve mengatakan bahwa Allah tidak bergantung kepada keberadaan atau esensi atau segala sumber di luar dirinya. He is self-existence. Allah yang bebas, tidak terikat oleh segala sesuatu dari luar jati dirinya. Menunjukkan bahwa ia Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh segala sesuatu dari luar dirinya. Tidak ada satupun yang dapat mengikat diri Allah. Jadi ini maksudnya adalah Allah nggak bisa dipengaruhi oleh apapun. Jadi kedaulatan Allah tuh nggak bisa dipengaruhi oleh apapun, oleh siapapun. Jadi Allah sendirilah yang berdaulat, nggak bisa diikat oleh apapun. Nah, selanjutnya Allah menciptakan manusia bukan karena ia kesepian. Yohanes 17 ayat 5 dan ayat yang ke-24. Ketidakbergantungan Allah menyatakan bahwa Allah tidak diciptakan dan tidak ada peristiwa terjadinya keberadaan Allah. Saya ajak untuk kita membuka ayat yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Ya, saya bacakan Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi oleh karena keberadaan Allah lah yang menyebabkan segala sesuatu itu ada dan diciptakan. Kemudian selanjutnya, Allah tidak membutuhkan ciptaannya untuk alasan apapun juga. Allah tidak harus menciptakan manusia dan ciptaan yang lainnya.
tetapi Allah memilih untuk menciptakannya. Tuhan menciptakan manusia dan juga ciptaan yang lainnya dengan tujuan untuk kemuliaan Allah. Jadi tujuan kita diciptakan dan juga ciptaan yang lainnya adalah untuk memuliakan Allah. Selanjutnya, kita masuk atribut selanjutnya adalah unchangeable atau tidak berubah. Ketidakperubahan Allah. Selanjutnya di sini menurut Grudem lagi, Grudem berpendapat bahwa Allah tidak berubah dalam keberadaan, kesempurnaan, tujuan, dan kesempurnaan janji-janjinya. Karakter ini disebut God's immutability. Allah tidak berubah. Dalam rujukannya dapat kita lihat dalam Mazmur 102 ayat yang ke-27. Nah, ketidakperubahan ini merupakan kesempurnaan Allah. Nah, dalam hal apa aja Allah nggak berubah itu? Kita lihat sini, Allah tidak berubah dalam hakikat atau jati dirinya. Kemudian Allah tidak berubah dalam tujuannya. Dan selanjutnya Allah tidak berubah dalam janji-janjinya. Sesuai yang terdapat dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sini perlu kita ingat bahwa Allah tidak mungkin berubah menjadi lebih buruk atau lebih baik. Karena jika Allah berubah, maka janji-janji Allah tidak mungkin dapat dipercaya. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 maupun Mazmur 33 ayat yang 11, seluruh rencana Allah pasti digenapi. Hal ini berkaitan juga dengan janji-janjinya yang pasti akan digenapi juga. Allah adalah Allah yang sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Oleh sebab itu Allah tidak berubah. Selanjutnya yang ketiga adalah eternity atau kekekalan Allah. Di sini Paul Enns berpendapat bahwa kekekalan Allah biasanya dimengerti berkaitan dengan waktu. Berarti Allah tidak dapat dibatasi dan tidak diikat oleh waktu. Bagi Allah tidak ada urutan peristiwa. Ia melampaui semua batasan kesementaraan. Dapat kita lihat ayatnya dalam Mazmur 90 ayat yang kedua maupun Mazmur 102 ayat yang ke-13. Kemudian dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14, Allah berkata, "Aku adalah aku." Kata kerja Ibrani dalam ayat ini menggunakan kata hayah, yang artinya adalah yang ada. Sehingga kita dapat memahaminya sebagai Dia yang terus-menerus ada dan tetap ada. Jadi Allah adalah Allah yang terus-menerus ada dan Allah yang tetap ada. Allah adalah kekal. Selanjutnya, Allah tidak berubah dengan atau oleh waktu. Dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8 dikatakan sini, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa." Jadi Allah adalah pencipta waktu, berada dalam waktu tetapi tidak dibatasi oleh waktu. Allah tidak dipengaruhi oleh waktu lampau, sekarang maupun masa depan. Waktu diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, sehingga manusia dapat menikmati hasil karya Allah dan mengenang keberadaannya. Atribut Allah yang unik selanjutnya adalah Spirit atau Roh Allah. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24 dikatakan sini bahwa Allah adalah Roh. Tidak ada satu tempat pun di alam semesta ciptaannya ini yang tidak mungkin dijangkau olehnya. Karena Allah adalah Roh. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah adalah Roh yang berarti suatu keberadaan yang melebihi atau superior terhadap segala sesuatu yang telah diciptakannya. Allah membenci jika umatnya mewujudkan jati dirinya dengan membuat patung atau pahatan yang menggambarkan keberadaan dirinya. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-5. Kemudian dalam Ulangan yang keempat ayat yang ke-23 sampai 24 juga Allah melarang umatnya untuk mempresentasikan dirinya dalam wujud patung atau benda lain yang kasat mata. Di sini makanya karena Allah adalah Roh, jadi Allah nggak bisa diwujudin oleh wujud apapun. Jadi kita nggak bisa ngewujudin Allah itu kayak mungkin patung Yesus atau gambar apapun itu, karena Allah adalah Roh. Jadi Allah nggak bisa diwujudkan dalam bentuk apapun.
sini bilang tentang God spirituality. Adalah bahwa Allah nyata di dalam keberadaannya yang tidak terbentuk dari suatu materi. Bukan merupakan bagian dari sebuah dimensi yang tidak bisa dirasakan dengan sentuhan fisik. Dan lebih luar biasa dari segala sesuatu yang ada. Atribut Allah selanjutnya yang unik adalah infinite atau Allah yang tanpa batas. Di sini dibagi 3. Yang pertama ada omnipresence. Ya, omnipresence atau Allah yang maha hadir. Maksudnya adalah Allah tidak bergantung oleh situasi dan waktu. Allah juga tidak dapat dibatasi oleh tempat. Ia maha hadir segala tempat dan tidak ada tempat yang dapat membatasi kehadirannya. Ulangan 10 ayat yang ke-14. Kemudian menurut Grudem, ia berpendapat yang pertama, Allah ada di mana-mana atau Allah hadir di mana-mana. Rujukan ayatnya dapat kita lihat dalam Yeremia 22 ayat yang ke-23 sampai 24. Kemudian dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai 10. Kemudian yang kedua, Allah tidak dibatasi oleh dimensi ruang. Dalam Yesaya 66 ayat yang pertama sampai yang kedua. Nanti dapat kita lihat sama-sama di tempat teman masing-masing, dapat kita buka Alkitab kita. Kemudian yang ketiga, Allah bisa hadir untuk menghukum, menopang, atau memberkati. Dapat kita lihat dalam Amos 9 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kemudian dalam Kolose yang pertama ayat yang ke-17. Kemudian sifat Allah yang tanpa batas itu yang kedua ada, ini belum, masih God's omnipresence. Yang Allah maha hadir. God's omnipresence dapat diartikan sebagai Allah tidak memiliki ukuran ruang atau dimensi ruang. Dan Allah hadir di dalam setiap ruang dengan seluruh keberadaannya. Walaupun Allah berkarya dalam tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah omniscience. Allah maha tahu. Kemahatauan Allah. Maha tahu artinya adalah Allah sepenuhnya memahami dirinya dalam segala sesuatu yang nyata dan memungkinkan dalam kesederhanaan dan tindakannya yang kekal. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-20 dikatakan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, kemahatauan Allah ini dalam hal apa saja? Kita akan lihat di sini ada 4 hal. Yang pertama, Allah sepenuhnya memahami dirinya. Karena dia tidak terbatas, maka ia mampu memahami dan mengetahui dirinya secara detail dan lengkap atau sempurna. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Selanjutnya kemahatauan Allah dalam hal yang kedua adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang nyata. Berarti bahwa segala sesuatu yang ada dan segala sesuatu yang telah terjadi. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Kemudian dalam Yesaya 46 ayat yang 10, Allah mengetahui masa depan kita. Kemahatauan yang ketiga adalah Allah mengetahui kemungkinan segala sesuatu. Bahkan peristiwa ke depan pun Allah mengetahuinya. Dapat kita lihat dalam 1 Samuel yang ke-23 ayat 11 sampai 13. Selanjutnya yang keempat, Allah mengetahui segala sesuatu dalam tindakannya yang sederhana. Allah sepenuhnya menyadari atau mengerti tentang segala sesuatu. Kemudian yang ketiga ada omnipotence atau kemahakuasaan Allah. Allah yang maha kuasa. Omnipotence berarti Allah dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Omnipotence berasal dari 2 kata. Yang pertama, omni, yang artinya seluruh. Dan kata kedua, potens, artinya power atau kuasa. Jadi artinya adalah Allah maha kuasa. Peristiwa kemahakuasaan Allah dapat kita lihat dalam ayat berikut ini, dalam Mazmur 24 ayat yang ke-8, kemudian dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14, ini di mana kisah Sarai yang dia sudah tua, tapi pada akhirnya karena kemahakuasaan Allah, Sarai dapat mengandung anak meskipun Sarai sudah tua. Kemudian dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17 tentang kemahakuasaan Allah juga. Kemudian Lukas mengatakan juga dalam Lukas yang pertama ayat yang ke-37 bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian Paulus juga mengatakan bahwa dalam Efesus yang 3 ayat yang ke-20 bahwa Allah maha kuasa.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam atribut yang tidak unik. Silahkan Revan. Oke, kita telah membahas tadi tentang atribut yang unik daripada Allah itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk kepada atribut yang tidak unik. Kita akan mengenal lebih jauh bagaimana maksudnya daripada atribut tidak unik daripada Allah. Atribut-atribut Allah yang tidak unik adalah atribut yang juga dimiliki oleh makhluk ciptaannya dalam tanda kurung dalam batas-batas tertentu atau terbatas. Nah, kalau tadi dikatakan oleh teman saya, atribut yang unik itu adalah atribut yang tidak dimiliki oleh manusia. Nah, kalau atribut yang tidak unik ini adalah atribut yang dimiliki oleh manusia juga. Ya, tapi dalam kurung terbatas. Jadi sama dengan yang dimiliki manusia juga memiliki yang dimiliki oleh Allah, tapi sifatnya adalah terbatas. Jadi tidak sepenuhnya sama dengan yang Allah miliki. Nah, yang pertama itu adalah knowledge atau pengetahuan. Allah mempunyai pengetahuan, manusia juga mempunyai pengetahuan, dan pengetahuan yang dipunyai manusia itu adalah karunia yang diberikan oleh Roh, yang diberikan oleh Allah itu sendiri kepada manusia, karena manusia itu adalah sebagai makhluk ciptaannya Allah, pasti manusia diberikan pengetahuan juga. Pengetahuan ini adalah bisa kita katakan di dalam manusia kepintaran. Jadi kita mampu menciptakan barang, menciptakan berbagai kebutuhan yang kita butuhkan di dalam kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itu adalah pengetahuan, kepandaian yang diberikan Allah kepada kita, yang dikaruniakan Allah. Tapi bisa kita artikan bahwa pengetahuan yang Allah berikan ini tidak bersifat kekal gitu, tidak bersifat menyeluruh. Pengetahuan yang diberikan Allah ini adalah pengetahuan terbatas. Jadi kita tahunya hanya mengetahui kayak pengetahuan untuk mempelajari doang gitu, mempelajari suatu kayak sejarah ataupun teknologi, nah gitu. Tapi kita tidak bisa mengetahui bagaimana masa depan kita, bagaimana hidup kita selanjutnya atau hidup kita besok gitu. Nah, kita nggak bisa mengetahui itu. Yang mampu mengetahui itu hanya Tuhan. Nah, itu makanya dikatakan tadi atribut tidak unik. Atribut tidak unik ini atribut yang dimiliki oleh manusia juga. Apa yang dimiliki Allah dimiliki manusia juga. Nah, Allah memiliki pengetahuan, manusia juga memiliki pengetahuan. Namun Allah bisa tahu kita hidup atau enggak besok. Kita mempunyai masa depan yang cerah enggak untuk hari depannya. Nah, tetapi manusia juga mempunyai pengetahuan tapi enggak bisa tahu hidupnya besok kayak mana gitu selanjutnya, atau masa depannya kayak mana selanjutnya. Baik kita juga yang ada di dalam ruangan kelas ini. Nah, kita kan semua pasti mempunyai pengetahuan. Nah, ada yang dalam sistem akademik lah aku bilang ya. Contoh kecil lah sistem akademik. Kita pasti masing-masing mempunyai sistem akademik di kampus ini, di STTBI. Ada yang punya IP itu sampai 3, sekian gitu, ada sampai 4, sekian. Nah, itu adalah sifatnya terbatas. Nah, pengetahuannya itu hanya mempelajari, tidak mengetahui keseluruhan. Makanya saya katakan tadi kayak contoh-contoh mengetahui untuk hari besok atau masa depan itu kita nggak bisa, nggak mampu. Jadi makanya dikatakan sebelum kita diciptakan oleh Tuhan, nah sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah mengatur semuanya bagaimana porsi untuk manusia itu. Walaupun kita sama dengan Allah, kita serupa dengan gambarannya Allah, tapi dalam artiannya ini sama itu bukan menyamai Dia, namun kita ada batasannya dengan Dia. Karena manusia masih membahas tentang pengetahuan. Ya, karena memang tadi kita ini adalah terbatas, manusia itu adalah terbatas. Jadi pengetahuan yang Allah berikan itu sifatnya terbatas. Jadi
jangan sampai kita di dalam kehidupan kita sekarang ini kepandaian gitu. Ada gitu contohnya di dunia nyata kita yang sampai orang memanggil orang pintar. Orang pintar kan kita bingung gitu. Nyebutnya gimana orang pintar? Emang dia tahu gitu untuk ini. Jadi kita jangan sampai mempercayai itu karena apa? Sudah firman Tuhan, sudah Tuhan katakan sendiri di dalam firman Tuhan gitu, di dalam firman yang Tuhan kasih sama kita. Jadi kita itu terbatas, orangnya terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Jangan sampai kalau di dunia hitam sampai kita kalau lagi keadaan apa-apa gitu perginya ke orang pintar. Kenapa dikatakan orang pintar? Emang dia tahu gitu. Jadi jangan sampai kita tersesat oleh hal-hal yang seperti itu. Oke, boleh di next. Ya, yang kedua adalah wisdom atau kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan Allah berarti Allah selalu memilih tujuan yang terbaik dan maksud yang terbaik dari tujuan tersebut. Allah mengetahui segala sesuatu dan keputusan Allah adalah baik dan bijaksana. Nah, sudah seperti saya katakan tadi, nah, kebijaksanaan yang Allah berikan kepada kita itu sudah Tuhan atur terlebih dahulu sebelum Tuhan menciptakan semuanya. Di perjanjian lama kitab Kejadian. Jadi sebelum Allah menciptakan semuanya mulai dari hari pertama sampai hari terakhir itu sudah Allah atur. Jadi kebijaksanaan Allah itu sudah dahulu Tuhan miliki sebelum Tuhan menciptakan kita. Kebijaksanaan itu makanya sampai rambut kita ini aja Tuhan tahu berapa jumlahnya. Kita ada berapa banyak manusia di seluruh dunia ini. Tuhan tahu. Nah, itulah kebijaksanaan Allah, kemahatauan Allah. Jadi seperti yang dikatakan ini, kebijaksanaan Allah berarti bahwa Allah selalu memilih tujuan yang terbaik dan maksud yang terbaik dari tujuan tersebut. Allah mengetahui segala sesuatu dan keputusan Allah adalah baik dan bijaksana. Jadi dari kata-kata ini aja sudah seperti kita sudah bisa tangkap gitu bahwa Tuhan itu tahu maksud dan tujuannya menciptakan kita gimana, apa akan menjadi tujuan kita selanjutnya itu sudah Tuhan sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab menyebutkan bahwa Allah bijaksana itu di dalam Roma 16 ayat yang ke-27. Kita boleh sama-sama buka Roma 16 ayat 27. Oke, saya akan bacakan. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam Alkitab ini menyatakan bahwa Allah adalah bijaksana. Jadi kebijaksanaan itu tidak bisa dilampaui oleh manusia juga. Walaupun kebijaksanaan itu dimiliki manusia juga gitu. Tapi dalam artiannya kebijaksanaan yang dimiliki manusia itu hanya sudah seperti yang slide yang pertama adalah sifatnya terbatas. Kita memiliki kebijaksanaan tapi terbatas. Tidak bisa melampaui kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan Allah itu adalah sifatnya sempurna. Itu jangan sampai kita bisa lupakan kata-kata itu. Kebijaksanaan yang Allah, pengetahuan yang Allah miliki itu adalah sifatnya kekal, sifatnya sempurna. Tapi yang manusia miliki sifatnya terbatas. Nah, Ayub menyebutkan Allah memiliki hati yang bijaksana. Itu di dalam Ayub 9 ayat 4. Kenapa Ayub mengatakan Allah memiliki hati yang bijaksana? Karena Allah tahu bagaimana Allah mau merancangkan atau membuat proses di dalam kehidupan Ayub. Kita tahu cerita Ayub juga ya gitu. Kebijaksanaan Allah itu nyata, makanya sampai semua pun Allah yang ngatur, semua Allah yang sediakan. Jadi kebijaksanaan itu tidak bisa dihilangkan dari lingkungan ini. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24 sampai dan 30 dikatakan bahwa Yesus adalah kekuatan dan hikmat Allah bagi setiap orang baik Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, manusia memiliki hikmat sama seperti Allah, sehingga dengan hikmat tersebut kita dimampukan untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Jadi kebijaksanaan dan hikmat itu memang Tuhan karuniakan kepada kita, makanya kita bisa memiliki hikmat. Kita juga sebagai pemimpin ataupun calon-calon hamba Tuhan harus memiliki kebijaksanaan dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Lanjut, next.
Yang ketiga adalah truthfulness atau kebenaran. Allah yang benar, berarti Allah yang benar, dan semua pengetahuannya dan firman-Nya adalah benar. Dan sebagai standar akhir dari kebenaran, kata lain dari truthfulness ini adalah reliability, yang memiliki arti Allah yang penuh dengan kebenaran. Kenapa bisa dikatakan kebenaran? Ya, karena memang semua yang Tuhan rancangkan, semua yang Tuhan tulis dalam firman-Nya adalah benar. Dan itu sudah Tuhan rancangkan terlebih dahulu sebelum penciptaan. Makanya sudah saya katakan dari awal tadi, apa yang kita miliki, apa yang maksudnya kayak apa yang kita miliki, sifat-sifat yang kita miliki sama seperti Allah itu juga sama dengan yang Allah rancangkan dalam setiap lingkup kehidupan kita. Kebenaran juga sama. Di dalam Yeremia 10 ayat 10 sampai 11 dikatakan, tetapi Tuhan adalah benar. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Orang Kristen disebut juga orang benar, artinya adalah orang yang telah dibenarkan, dinyatakan benar oleh Allah. Karena kita adalah manusia yang sudah ditebus oleh Allah dari dosa-dosa. Jadi kita sebagai orang Kristen disebut sebagai orang benar. Kita harus memiliki hidup yang benar. Kita harus memiliki sifat yang benar. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sifat Allah gitu, sifat yang sudah dicerminkan oleh Allah, jati diri Allah. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, sementara kita adalah pengikut Tuhan tidak benar jalan hidupnya. Makanya jangan sampai kita sudah diberikan kebebasan, sudah diberikan hidup hidup apa istilahnya ya, hidup inilah yang hidup kudus untuk mengikut Dia gitu, sudah dipercayakan Tuhan. Jangan sampai kita mengkhianati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita harus memiliki kehidupan yang benar sebagai orang Kristen yang baik. Oke, boleh dilanjut? Yang keempat adalah holiness, kekudusan. Nah, kekudusan berarti dipisahkan. Allah yang kudus berarti terpisah dari ilah-ilah lain yang ada. Allah adalah kudus dalam keberadaannya. Jati diri inilah yang terlihat paling menonjol dari eksistensi Allah. Nah, kekudusan yang mengakibatkan ciptaan yang diciptakan sesuai dengan gambarnya juga harus kudus. Walaupun kualitas kekudusan manusia sangat berbeda dengan eksistensi Allah yang kudusnya. Kita juga sebagai manusia harus memiliki hidup yang kudus. Jangan sampai kita membuat atau melakukan setiap dosa-dosa ataupun tindakan-tindakan yang sifatnya sangat tidak baik gitu, dan bahkan sampai mencemarkan, mengkotorkan nama baik kita sebagai orang Kristen. Kekudusan juga sangat penting kita pelihara dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah mungkin, boleh di next. Ya, manusia memiliki sifat kekudusan yang aktif dan pasif. Aktif yang artinya manusia harus menjaga kekudusan dari Allah. Pasif artinya manusia dikuduskan sepenuhnya oleh Allah. Di mana saat manusia percaya kepada Allah, ia dibenarkan, diadopsi menjadi anaknya, dan sekaligus dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Nah, ini adalah berbagai sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia, sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh manusia yang harus dijaga, dipelihara, guna untuk bagaimana kita sebagai orang Kristen mencerminkan kehidupan kita. Atribut yang kita miliki yang sama dengan Allah harus kita pergunakan untuk sepenuhnya melayani Tuhan. Jadi jangan sampai mencemarkan cerminan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, terutama kita sebagai calon hamba Tuhan di tempat ini. Kita harus mengerti bagaimana firman Tuhan Allah yang turun untuk mengimani, menyinari setiap kehidupan kita pada saat hari ini. Jadi inilah adalah beberapa penyampaian tentang atribut yang dimiliki oleh Allah, baik itu yang unik dan yang tidak unik. Oke, ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami pakai untuk presentasi kali ini. Boleh next? Nah, ini adalah presentasi kami. Jadi bagaimana kami mempresentasikannya demi kebaikan kita bersama, supaya kita mengerti bagaimana maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang baik. Sekian dan terima kasih yang dapat kami sampaikan dari
kami kelompok 6 tentang atribut Allah dan mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Memberkati. Salam. Berapa menit?